saya Fatul Bahri. Saya adalah salah satu mahasiswa apoteker di Perguruan Tinggi Institut Sains dan Teknologi Jakarta. Hai, nama saya Ninyaman Nina Mentari. Saya adalah mahasiswa profesi apoteker di Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Novita Sari. Saya salah satu mahasiswa dari Perguruan Tinggi Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Perkenalkan, saya Bagus Pratama. Saya adalah mahasiswa profesi apoteker di Institut Sains Teknologi Jakarta. Hai, nama saya Cucuria Safita. Saya adalah mahasiswa profesi apoteker dari Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana pengelolaan obat. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologis yang digunakan untuk diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Agar terhindar dari bahayanya obat, maka kita harus melakukan pengelolaan obat. Salah satu pengelolaan obat adalah dagu sibu. Apa yang dimaksud dengan dagu sibu? Mari kita bahas. DA. Dapatkan obat dengan baik. GU. Gunakan obat dengan baik. SI. Simpan obat dengan baik. Dan BU. Buang obat dengan baik. Da adalah dapatkan obat dengan benar. Obat tidak bisa didapatkan dengan sembarangan. Penggolongan obat ada beberapa. Yang pertama adalah lingkaran hijau dengan pinggiran tepi berwarna hitam. Simbol ini biasanya terdapat pada obat-obatan yang obat-obatan bebas. Obat-obatan bebas tersebut dapat dibeli tanpa resep dokter. Penggolongan obat yang kedua adalah obat dengan simbol lingkaran biru dengan tepi berwarna hitam yang disebut dengan obat bebas terbatas. Obat-obat ini biasanya dibeli tanpa resep dokter, tetapi di dalam kemasannya ada peringatan khusus cara untuk menggunakannya. Penggolongan obat yang ketiga adalah simbol lingkaran berwarna merah dengan tepi garis berwarna hitam dan huruf K di dalamnya. Ini adalah simbol obat-obat yang obat keras. Obat-obat keras biasanya ditebus dengan menggunakan resep dokter. Penggolongan keempat adalah simbol dengan lingkaran berwarna merah dan ada palang merah di tengahnya, yaitu adalah simbol untuk obat-obatan narkotik dan psikotropik yang harus ditebus dengan resep dokter. Dan penggunaan obat-obat tersebut harus dipantau. Gunakan obat dengan benar. Konsultasikan kepada apoteker untuk dapat menggunakan obat dengan benar. Bagaimana sih cara penggunaan obat yang benar? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, pastikan obat yang Anda dapat sudah benar. Yang kedua, gunakan obat sesuai dengan petunjuk cara pakai yang sudah ditentukan. Yang ketiga, gunakanlah obat dengan tepat. Keempat, apabila mengkonsumsi beberapa jenis obat, perhatikan waktu pemberiannya. Apakah diberikan pada waktu yang bersamaan atau harus diberikan jeda waktu pemberian. Yang kelima, setelah obat digunakan, kembalikan obat pada wadah semula. Yang keenam, apabila timbul efek yang tidak diinginkan, hentikan penggunaan obatnya. Segera hubungi dokter, apoteker, atau tenaga kesehatan lainnya yang terdekat. Simpan. Agar obat dapat digunakan hingga masa kadaluarsanya, maka kita harus menyimpan obat sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang tepat. Seperti misalnya, tidak terkena sinar matahari langsung, di tempat yang kering, di tempat yang tidak lembab, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ada beberapa obat memerlukan kondisi khusus, seperti misalnya insulin dan suppositoria, yang mana harus disimpan pada suhu dingin dan menggunakan kulkas. Kemudian, pastikan obat disimpan pada kemasan aslinya, dan pastikan juga obat tertutup rapat agar terhindar dari kontaminasi. Buang obat dengan benar. Apabila Anda menemukan obat yang telah rusak, maka jangan dipergunakan lagi karena obat tersebut sudah tidak berkhasiat untuk kesehatan kita.
Jangan gunakan obat apabila label telah rusak. Jangan gunakan obat apabila obat tersebut telah berubah warna dan bentuk. Jangan gunakan obat apabila tanggal kadaluarsa sudah terlewati. Hal yang perlu diperhatikan pada saat pembuangan obat. Yang pertama, kita lepaskan terlebih dahulu etiket atau labelnya dari kemasan. Yang kedua, kita keluarkan obat dari dalam kemasan, lalu kita gunting kemasan. Yang ketiga, kita dapat melakukan penghancuran obat untuk sediaan tablet dengan cara digerus. Untuk sediaan cair dengan cara menambahkan obat dengan air terlebih dahulu. Yang keempat, kita dapat memasukkan obat ke dalam wadah yang tertutup. Dan yang kelima, kita dapat membuang obat tersebut ke dalam tong sampah atau juga bisa dengan cara menguburkan obat dan jauhkan dari sumber air.